bagaimana dengan ditetapkannya atau diberitahukannya Pak Kiflan Zen sebagai dalang otak pendana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh nasional katanya. Wah, saya nggak tahu, saya bilang, orang saya tidak lihat, tidak jadi tahu kan gitu. Oke. Siapa yang umumkan? Saya bilang yang umumkan adalah Pak Iqbal. Dengan siapa? Dengan Reskrim Polda Metro Jaya oleh Wadir. Begitu juga ada satu Kapuspen TNI katanya di dalam acara tersebut. Di mana tempatnya? Itu dilakukan di tempat conference center Menko Polhukam katanya. Ya, saya belum lihat akhirnya pada waktu itu, tapi tadi sebelum kemari ini tim saya buka di Google, saya lihat videonya, saya memperhatikan di mana di situ ada misalnya seperti ini dipetakan, ya saya print kan gitu, dipetakan dan yang hadir adalah ini kan begitu. Yang lainnya nggak perlu karena udah sama-sama lihat. Jadi apakah malam ini kita mau berbicara ini? Saya harapkan ini yang kita bicarakan kan gitu, di mana klien kami Pak Kiflan Zen dituduh sebagai dalang ataupun yang mengatur, yang membayar, memilih eksekutor ataupun mengatur perencanaan. Jadi perlu kami jelaskan, kami ini sebagai kuasa hukum seperti kami tunjukkan tadi per 31 Mei 2019, artinya kami menjadi kuasa hukum pada saat Pak Kiflan itu sudah di dalam tahanan pada tanggal 29. Beliau ditahan selama 20 hari sampai tanggal 19 Juni akan meraih 20 harinya. Nah, mengenai upaya-upaya yang telah kami lakukan terhadap klien kami yang disangkakan memiliki senjata api secara ilegal, Undang-Undang 1251 mengenai Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat 1. Nah, istilah sekarang barang siapa memasukkan senjata api ke Indonesia, merakit, menggunakan darurat seterusnya, terakhir mengeluarkan dari Indonesia. Nah, berdasarkan pengakuan dan keterangan yang diuraikan disampaikan Pak Kiflan Zen kepada kami pengacara, kami kan masih yakin klien kami ini memang bersalah atau tidak, karena pembelaan bersalah dan cara membela bersalah dengan tidak bersalah itu berbeda, dan klien tidak bersalah, maka upaya kami upaya tidak bersalah, makanya kami mengajukan upaya penangguhan. Penangguhan kami ajukan tanggal 3, karena tanggal 31 hari Jumat, tanggal 3 hari Senin kami ajukan penangguhan penahanan. Kami ajukan juga yang namanya minta digelar perkara. Kami ajukan juga minta izin sholat id atau idul fitri. Nah, ada buktinya semua kami ajukan tanggal 3. Nah, ternyata hari Senin kami ketemu kepada penyidik, kami bernegosiasi minggu Selasa. Penyidikan dialihkan dari unit 1 ke unit 2. Tadinya kan unit 1 Jatantras, sekarang unit 2 Jatantras. Nah, di mana di unit tersebut kami ketemu dengan penyidiknya, kami katakan kami mengajukan penangguhan penahanan, tapi katanya tunggu dari atas. Kami mengajukan tunggu dari atas. Nah, suratnya udah turun dari atas baru tadi. Kemarin baru bentuk disposisi dari DIR meminta saran ke bawah. Jadi kan pilihan di bawah, tanya atas. Yang di atas minta saran dari bawah. Lah di mana kita ada kepastian? Sementara internal mereka aja nggak pasti semua. Kalau memang nggak mau ya nggak mau. Kalau mau ya katakan ya. Jadi itu posisi hukum yang kami lakukan. Kami juga sudah membuat surat tadi sudah ditandatangani oleh Pak Kiflan kepada Menhankam, kepada Menko Polhukam, Pangkostrat, Kastaf maupun dan Kopassus. Kami coba surat akan kami antarkan, di mana di sini Pak Kiflan Zen meminta perlindungan hukum dan minta jaminan untuk ditangguhkan. Nah, kami besok itu surat kami antar. Nah, jadi dengan ada tadi berita, ada yang menanya kami seperti di siang bolong kena petir, nggak ada hujan, nggak ada apa, kena petir. Lah, apalagi nih? Kan gitu. Sementara yang kita tahu bahwa Pak Kiflan Zen bagian daripada skenario pembunuhan yang disampaikan oleh Pak Kapolri Tito Karnavian pada tanggal 28 Mei. Di tempat yang sama mungkin ada Menko Polhukam di tengah, di kiri Pak Kapolri, di sebelah kanan Pak Mahfud MD. Di mana bisa kita lihat dialog antara Pak Mahfud, Pak Wiranto dengan Pak Tito itu lempar-lemparan untuk memberikan kepada masyarakat, ke media massa, menyampaikan apa ceritanya. Akhirnya Pak Tito mengambil
acting bahwa berdasarkan berita acara penyidikan BAP Pro Justisia, bukan berdasarkan intelijen, maka ada rencana pembunuhan atau pembunuhan tak apalah nama istilahnya, yang penting ujungnya pembunuhan terhadap tokoh nasional. Disebut 4 namanya jelas, tapi yang terakhir dia bilang tidak mau menyebutkan namanya, yang namanya pengusaha tadi namanya apa tadi tadi kan udah disebut di sini namanya Yunanto Wijaya pada waktu itu. Jadi kalau sekarang dibilang Pak Kiflan terlibat terkait, ini nggak ada berita baru. Ini adalah pemulung. Kalau tukang pemulung, ya masih pemulung juga. Karena sudah tahu, nggak ada bedanya. Kita nggak gemetar, nggak takut dengan ini. Ya silahkan. Ya kalau memang benar. Tapi alangkah eloknya negara kita ini lagi masa, kan besok MK tanggal 14. Jangan ada minggu, jangan ditarik-tarik Pak Kiflan seolah-olah untuk mengalihkan apa yang dikatakan oleh tim hukum MK 02 bahwa Pak Wakil Presiden siapa namanya calon nih Ma'ruf Amin ini minta diskualifikasi. Karena apa? Karena pegawai BNI, pegawai Bank Mega, ya pegawai BNI namanya. Saya nggak bilang BUMN, pegawai BNI. Apapun namanya, yang namanya BNI ya punya BUMN. Perkara dia dibikin menjadi anak perusahaan segala macam, ya ada nggak sih itu saham Menteri Keuangan? Ada, itu namanya BUMN. BUMN itu macam-macam kelasnya. Jangan ada ahli bilang itu bukan BUMN. BUMN itu macam-macam. BUMN 100%, BUMN patungan, anak perusahaan, itu BUMN juga namanya, cuman anak perusahaan daripada BNI. Nah, jadi jangan dialihkan seperti ini. Nah, yang menarik ini menjadi ke politik bukan kami. Yang menarik siapa? Ya kalian juga, bukan media atau orang lain. Kenapa? Pada tanggal 29 ada salah satu stasiun TV menyatakan bahwa Ibu Vivi, istri Mayor Jenderal ini, itu terkait dengan 02 katanya. Naik mobil FPI, ya kan berteriak-teriak sebagai gerakan apa namanya? Mak militan yang pro 02, yang tarik-tarik siapa? Kalau hukum ya hukum. Tapi kalau kita lihat momen ini, momen nuansa nggak bagus. Karena tanggal 28 sudah disebut. Sekarang orang hukum ada aturan hukumnya. Ya, kalau orang dibilang buat hoak tahu artinya? Menyiarkan berita bohong. Bohongnya itu kapan? Nanti di pengadilan, belum pasti kan? Tapi sekarang rakyat sipil dibilang langsung hoak, belum masuk ke pengadilan, hoak atau tidak kejadian itu. Nah sekarang dibilang Pak Kiflan pembunuh, diberitakan, yang beritakan pakai baju orange, yang beritakan pakai baju orange ini siapa? Boleh nggak? Kalau boleh nanti Pak Kiflan saya rekam, saya kasih tahu lagi, mau? Nggak begitu. Jadi jangan bikin jadi keadaan menjadi kisruh hukum ini. Ada aturan banyak, sekolah hukumnya sama, kecuali sekolah hukumnya nggak di Indonesia. Sekolah hukumnya misalnya di negara lain ya beda, memang boleh begitu. Di sini tidak. Artinya janganlah disiarkan, belum orang dari dalam penjara bisa direkam. Lah sementara saya bawa handphone nggak boleh. Kami advokat ini sebenarnya sangat diskriminatif. Kalau kami datang ke kantor polisi, handphone kami mesti ditanggalkan. Ke rutan, handphone kami mesti ditanggalkan. Tapi kalau mereka datang kemana-mana, pernah ditanggal? Nggak pernah. Maka saya kalau ke pengadilan, saya bilang, saya tunggu jaksa lewat. Kalau jaksa nggak diminta KTP-nya, saya juga nggak pakai KTP, saya tunggu. Karena kalau kita kan mesti pakai kartu pengenal. Baru boleh. Dia juga minta, saya bilang, baru mau sama-sama. Kalau nggak, saya pilih rusuh kan gitu. Nah, jadi dengan disiarkannya ada durasi berapa menit, Iwan itu ngomong, itu artinya apa? Hoak. Nah, adapun paparan daripada polisi bersama Tasama tadi, itu masih diduga hoak. Karena dia memperpanjang cerita. Tapi janganlah. Kalau saya hari ini juga belakang kita gimana? Boleh nggak? Kan jadi kacau. Artinya janganlah orang langsung dituduh sebelum ada putusan pengadilan. Dia berhukum itu orang harus dianggap tidak bersalah. Pak Kiflan di dalam penjara, kenapa nggak Pak Kiflan kalau mau beriman, Pak Kiflan juga diwawancara dong, keluarin sama-sama. Aduh, Iwan sama ini kenapa hanya yang ini Pak Iwan yang
Pak Kiflannya enggak, jangan besok-besok dikeluarin tiba-tiba saya dipidana. Lu memfitnah katanya. Memang belum waktunya, maka kami mau keluarin katanya kan gitu. Jangan begitu. Kalau mau berbareng-bareng, kalau mau adil. Ini besok saya akan menghadap Pak Kiflan, saya minta surat kuasa untuk melaporkan hoax. Ini sudah hoax, ini kejam sekali. Jadi Pak Kiflan menyatakan tidak pernah merancangkan pembunuhan. Adapun mengalir uang 150 juta, mengalir uang 5 juta, mengalir 50 juta itu clear. Clearnya begini. Jadi Pak Kiflan ini dikatakan oleh Iwan, Pak Kiflan, lu mau dibunuh orang. Tahu? Nah, itu pada Januari. Makanya karena Pak Kiflan mau dibunuh orang, datang Iwan, Pak Kiflan, ente itu bahasanya kurang lebih kan, tadi kan dia hormat. Dikasihlah Eka namanya awalnya. Ini pengawalmu, Eka. Tapi Pak Kiflan Eka-nya gak cekatan. Akhirnya diganti dengan Aswarmi. Sekitar Januari akhir atau Februari. Aswarmi yang jadi supir dan sekalian jadi pengawal. Aswarmi ini satpam di bandara. Di bandara mana saya nggak tahu. Rumahnya jauh dari Pak Kiflan sehingga tidak bisa tiap hari 8 to 5 atau 8 to 8 dia bekerja sehingga on call. Nah, karena keadaan Pak Kiflan sudah terancam, Iwan mencari yang lain. Maka dicarilah yang namanya Tajudin, yang namanya Irfan dan Adil yang tinggalnya sekitar rumah Pak Kiflan. Itu untuk mengawal ceritanya. Kan gitu. Ini kata Iwan. Maka percayalah Pak Kiflan. Kenapa Pak Kiflan percaya sama Iwan? Karena Iwan ini kalau dalam acara-acara selalu sama yang mantan-mantan bintang dia enak ngobrol. Ya percayalah Pak Kiflan orang ini bener kan gitu. Nah, jadi uang 5 juta rupiah itu diberikan Pak Kiflan kepada Iwan untuk melakukan suatu acara 30 orang kumpulkan pasang spanduk di Monas. Berhasil. Sehingga percaya lagi pada tanggal 7 Maret dikasih lagi 150 juta untuk melakukan orasi demo memperingati Super Semar. 1.000 orang disangkupin oleh Iwan untuk dikumpulkan. Ternyata tidak terkumpulkan. Nah, karena tidak terkumpulkan, disuruhlah tadi yang namanya Aswari, Tajudin segala, cari Iwan, ulangi uang saya, PO-nya. Itu Maret. Jadi berapa lama? Dari Januari nggak ketemu lagi, Maret ketemu, habis itu tidak ketemu lagi, tiba-tiba ketemulah kejadian ini. Tapi sampai sekarang belum ketemu ini. Belum ketemu dalam arti kata dikonfrontir kan gitu. Nah, mengenai senjata, ya jadi Pak Kiflan itu kan tadi saya bilang ada namanya Eka. Jadi Eka itulah yang akhirnya ditaruh karena nggak mampu kau jaga kebun saya di Gunung Pancar. Gunung Pancar itu kan arah ke Sentul sana. Jadi terganggu selalu kebunnya, masuk babi. Ini babi beneran bukan babi-babian kan gitu. Nah jadi kan mesti dibunuh. Nah, dia carilah senjata pembunuh babi. Ke Iwan. Nah datang Iwan mencari, tapi yang bayar untuk uang senjata itu adalah Habil Marati. 50 juta harga senjata tapi dengan license dari Bakin kan gitu karena berburu babi. Nah, di bawah senjata nggak ada popor. Ini Pak Kiflan yang kasih tahu bukan saya kan lihat. Laras pendek. Lah kalau laras pendek kan nggak bisa babi kan mesti laras panjang kan gitu. Kalau laras pendek ya nembak tikus. Akhirnya tidak jadi di bawah senjata itu dan tidak pernah datang lagi sampai kejadian ini. Nah apakah Habil Marti sudah memberikan 25 juta atau 50 juta? Nobody knows. Nah, nanti akan terungkap. Saya belum tanya kan gitu. Jadi tidak seperti yang dikatakan dari Oktober 2018 sudah direncanakan pembunuhan terhadap 4 tokoh dan 1 pikon. Itu tidak ada kata Pak Kiflan. Dan uang tidak pernah dikasih pada Oktober 2018. Baru bulan Maret 2019 sebesar 150 juta. Jadi uang itu bukan 150 juta. Dikasih dolar Sing itu 11.000. Itu di sekitar Kelapa Gading, dia ada restoran sederhana, di atasnya kan ada changer, itu langsung ditukar duitnya. Pada tanggal 7 untuk demo tanggal 11. Nah, jadi Iwan tidak melaksanakan demo, dicarilah suruh bayar. Nah, jadi yang Iwan bilang mau dibunuh Pak Kiflan, dimasukkan orang-orang untuk mendampingin. Ternyata sekarang ini yang disuruh Pak Kiflan membunuh nama-nama tadi. Ceritanya, jadi ya susah. Pak Kiflan sendiri, dia satu gerombolan, tapi saya punya saksi nanti bahwa ini bohong. Saya punya saksi bukan punya saksi kan gitu. Jadi maka saya bilang ini hoax.
Nah, kalaupun benar ataupun nggak benar, harusnya disimpan lah. BAP itu tidak boleh dibocorkan kepada masyarakat. Saya pengacara dapat BAP, ya nggak boleh disebut, gini nggak boleh. Ini dinyanyiin, dibunyikan. Nah, ini udah melanggar kode etik. Nggak tahu saya pasalnya berapa, nanti saya cari. Tapi ini kami masalahkan nanti berikutnya. Jadi makanya malam ini kami panggil supaya berimbang. Artinya kalau tadi jam 2 dia bom kami, malam ini biar nggak bom, salju aja lah kirim biar dingin. Kan gitu, mendinginkan saja. Biarkanlah nanti yang berbicara kan hukum. Nah, jadi Pak Kiflan saya rasa nggak kaget dia. Dia udah tahu settingan bahwa akan terjadi. Nah cuman kenapa momennya hari ini? Padahal tanggal 28 itu sudah, tinggal sebut Kiflan Zen saja. Ngapain dibilang ada satu orang, ada ini. Nah jadi ya, kalian kan belum pernah di BAP polisi kan? Udah pernah belum? Belum pernah dituduh jadi penjahat kan? Belum pernah jadi double agent kan? Jadi nggak tahu, hanya Iwan yang tahu. Jadi nanti kalau Iwan ketemu Pak Kiflan nggak akan berani. Nanti kan tinggal cuci tangan itu penyidik. Wah itu kan kata dia. Nah, makanya jangan semua kata-kata langsung diangkat menghantam orang. Pak Kiflan kenapa sih jadi dimusuhin? Buktinya dibikin surat kepada Pak Wiranto. Mana surat tadi? Besok kami antarkan nih surat kepada Pak Wiranto. Ini. Akan mengantar surat kepada Pak Wiranto besok. Apa judulnya? Tim Pembela Hukum. Kiflan Zen Advokat Rakyat. Nah, ini. Semesta. Apa ini? Perihalnya ini. Apanya? Minta perlindungan hukum. Kan gitu. Ini ditandatangani langsung oleh Pak Kiflan nih. Kurang apa? Tuh. Saya pengacara nggak mau pengacara main-main. Nah ini Pak Kiflan tanda tangan nih. Jadi nggak ada permusuhan perkara dia di TV begini. Ya itu hanya dia berdua yang tahu, kita nggak tahu kan. Yang penting saya nggak terpengaruh dengan itu. Tidak terpengaruh, ada permusuhan ya kalau ketemu ya abang adik aja. Ada apa ini? Nah, jadi makasih Pak. Bang, satu lagi Bang. Jadi aslinya ini nanti ini surat asli. Tanda tangan Pak Kiflan basah, belum kering. Oke? Ya. Cuma tak lupa saya tidak kita. Jadi apa lagi Mata ya? Terkait dengan Habil Marati. Kapasitasnya Habil Marati apa hubungannya dengan klien abang sendiri? Sampai bawa uang tuh 50 juta. Jadi Habil Marati yang ngebayarin 50 juta untuk beli senjata api tadi, berburu tadi. Nah, hubungannya apa, perkaranya apa, saya belum dalami. Tapi pengaruh Pak Kiflan dia yang ngebayarin. Tapi kalau 150 juta itu dari dolar $11.000. Nah, Pak Kiflan kan pernah membantu menyelamatkan orang di Filipina. Jadi dia punya dolar. Jadi berbohonglah kalau dibilang Habil Marati yang punya 15.000. Nah, itu bisa berubah karena di kantor polisi tadi barangkali. Kan begitu. Dia cuma 50 juta ya? 50 juta rupiah. 5 juta uang Pak Kiflan dari kocek Pak Kiflan, dari tangan Pak Kiflan. 11.000 $11 itu dari Pak Kiflan sehingga ditukar di money changer. Nah, kan saya tadi dengar Iwan bilang bahwa pengakuan Pak Kiflan itu uang Habil apa tadi namanya Marati. Nah ini kan narik aja. Jadi sebenarnya itu uang Pak Kiflan. Pak Kiflan Zen, kata Pak Kiflan Zen, masih ada dolarnya karena dulu membantu Filipina sampai sekarang masih dikasih orang. Bukan uang Habil Marati Pak ya? Pak Kiflan bilang begitu. 50 juta ya, tapi kalau 11.000 dan 5 juta itu kocek Pak Kiflan. Hubungannya Pak Kiflan dengan Habil Marati kok sampai bisa membeli 50? Saya belum tanya. Nanti saya tanya besok. Supaya saya ditanya. Saya nggak ngerti. Saya bilang yang saya ngerti. Kalau Iwan jelas. Dia kenal 2014. Dia ketemu beberapa kali dalam acara, mungkin 3 kali dia ngobrol-ngobrol juga dengan para jenderal segala macam mantan. Itu Pak Kiflan tahu. Tanggal Januari dia bilang, Pak Kiflan, lu mau dibunuh orang hati-hati, kan gitu. Maka gua kasih lu pengawal. Pertama Eka nggak pintar, kita ganti masuk si Asmi karena nggak bisa rutin, maka ditariklah 3 lagi. Nah jadi kan Pak Kiflan bilang coba ini, boleh nggak saya bilang karena coba? Kan gitu. Memang dibikin momennya pas
acara demokrasi ya, sekarang emang gampang merencanakan pembunuhan. Emang tanggal 22 bisa terjadi pembunuhan. Emangnya Pak Wiranto kurang kerjaan pergi ke lapangan. Emang Pak Luhut Panjaitan kurang kerjaan ke lapangan. Emang Pak Budi Gunawan kurang kerjaan ke lapangan. Emang Pak Boris Meri kurang kerjaan ke lapangan. Emangnya siapa tadi yang pengusaha satu kurang kerjaan ke lapangan. Nah, perkara katanya siapa namanya yang swasta ini, nah, saya nggak mau apa namanya kan, itu diintai-intai, nah, saya pun sering diintai, ngerti maksudnya? Ya itu biasa lah, ya, saya nggak ngerti, ini apakah persaingan kawan, ngerti maksudnya? Lah, kenapa Quickcon cuma dia yang mau dibabat? Emang dia bosnya Quickcon di Republik ini? Bang, terkait dengan